Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Cinta Tanah Air dalam Sudut Pandang Islam. Sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa bersama-sama dalam memulai penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cinta tanah air dari segi Islam. Cinta tanah air adalah munculnya rasa cinta, rasa bangga, rasa memiliki, menghormati, rasa setia dan patuh yang dimiliki setiap warga negara terhadap tanah airnya atau negaranya. Menurut KBBI, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nasionalisme berasal dari kata nation atau bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. 1. Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. 2. Golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan 3. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Semangat cinta tanah air harus ditanamkan sejak usia dini, terlebih lagi kepada anak-anak, sehingga dengan itu anak-anak akan mengerti tentang cinta tanah air Indonesia. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air,
kita bisa melakukannya dengan berbagai cara, yaitu satu, menggunakan metode bernyanyi. Kita pasti tahu, anak-anak kecil pasti sangat suka dengan bernyanyi, karena pada masa-masa itu, anak kecil lagi senang-senangnya berbicara. Bahkan apapun yang mereka dengar dari pembicaraan orang lain pun sampai diikuti. Nah, dengan metode bernyanyi ini, kita bisa mengajarkan bernyanyi lagu-lagu nasional seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, bahkan juga dengan lagu-lagu daerah, dan masih banyak lagi. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah dijamin anak-anak akan timbul rasa cinta tanah air Indonesia. 2. Menggunakan metode bercerita. Berawal dari anak-anak kecil yang baru bisa mendengar, kita bisa mengenai negara Indonesia dan bahasa bangsa Indonesia. 3. Menggunakan metode menggambar. Pastinya anak-anak kecil suka dengan menggambar. Kita bisa mengajarinya dengan membeli buku-buku yang ada gambar pahlawan. 4. Menggunakan metode wisata. Tempat-tempat bersejarah. Dalil cinta tanah air dalam segi Islam. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 85, yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu atau melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati, wafat 1127 Hijriah. Dalam tafsirnya, Ruhul Bayan mengatakan, yang artinya, di dalam tafsirnya, ayat Quran surat Al-Qasas ayat 85, terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek, gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. 2. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dalam bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Cara menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pelajaran PPKN atau Pancasila dari bangku sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Pasti kita semua mendapatkan ilmu atau pelajaran ini, karena pelajaran ini sangat penting sekali bagi setiap orang dalam hidup bernegara. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan melalui sejarah. Kita pasti tahu dan sering mendengar istilah jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sesungguhnya negara yang baik adalah negara yang tidak melupakan sejarahnya. Kemudian ada lagi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya, memeriahkan acara 17 Agustus dengan upacara bendera dan lomba-lomba di hari 17 Agustus. Kemudian yang ketiga, patuh dan taat akan hukum yang berlaku.
menaati Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, membayar pajak tepat waktu, memelihara sarana dan prasarana dengan baik. 4. Ikut menjaga akan keutuhan bangsa dan negara kita. Ikut menjaga negara seperti dengan sistemling, menciptakan suasana aman, damai dan tentram di daerahnya masing-masing. Mengutamakan sikap tenggang rasa atau toleransi, budaya 5S atau senyum, sapa, salam, dan santun, menolak ajaran-ajaran yang menyimpang dari Pancasila dan kebenaran, menolong sesama orang yang membutuhkan. Kelima, memakai pakaian dan makan makanan dari produk dalam negeri. Misalnya memakai batik dan baju celana buatan dalam negeri, makan makanan dalam negeri, khususnya makan makanan tradisional, getuk, singkong, dadar gulung, tepo, onde-onde, dan lain-lain. 6. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita, khususnya sebagai pelajar dan umumnya sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengharumkan nama baik bangsa kita dengan hal-hal yang membanggakan, yaitu seperti berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, belajar dengan giat atau sungguh-sungguh, sholat 5 waktu, berakhlakul karimah, serta menghormati orang tua, bapak atau ibu guru, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahullah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.